Perkenalkan, nama saya adalah Abu dengan NIM 2301140 146 semester 2 kelas A, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik. Selamat menyaksikan. Teori behavioristik dalam belajar itu dapat diartikan dalam perubahan tingkah laku individu akibat adanya stimulus dan respon. Contohnya, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Seperti ketika siswa belum dapat menghitung perkalian walaupun ia sudah berusaha giat dan guru juga sudah mengajarkan dengan tekun, namun jika anak tersebut belum dapat mempraktikkan perhitungan perkalian, maka ia dianggap belum belajar. Mengapa demikian? Karena ia belum dapat menunjukkan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari belajarnya. Lalu, apa itu stimulus dan respon? Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu siswa dalam belajar. Sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Menurut teori behavioristik, apa saja yang diberikan oleh guru merupakan stimulus dan apa saja yang dihasilkan oleh siswa merupakan respon. Semuanya harus dapat diamati dan dapat diukur, sebab teori ini mengutamakan pengukuran. Pengukuran dianggap penting karena untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Selanjutnya, ada faktor lain yang juga dianggap penting dalam teori behavioristik, yaitu faktor penguatan. Faktor penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Faktor penguatan terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama, bila penguatan ditambahkan atau penguatan positif, maka respon akan terlihat semakin kuat. Yang kedua, jika penguatan dikurangi atau penguatan negatif, respon pun akan tetap dibuatkan. Misalnya, ketika siswa diberikan tugas oleh guru dan tugasnya ditambahkan, maka ia akan semakin giat belajarnya. Maka penambahan tugas tersebut merupakan penguatan positif dalam belajar. Bila tugas-tugas dikurangi dan pengurangan ini justru meningkatkan aktivitas belajarnya, maka pengurangan tugas merupakan penguatan negatif dalam belajar. Dalam perkembangannya, teori behavioristik memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari teori belajar behavioristik yang pertama, teori ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan juga pembiasaan. Dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus akan membuat peserta didik paham sehingga mereka bisa menerapkannya dengan baik. Yang kedua, materi yang diberikan sangat detail. Hal ini adalah proses memasukkan stimulus yang dianggap tepat, di mana dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan, diharapkan peserta didik memahami dan mampu mengikuti setiap pembelajarannya. Yang ketiga, membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini, adanya penguatan dan hukuman dirasa. Perlu penguatan ini akan membantu mengaktifkan siswa untuk memperkuat munculnya respon. Hukuman yang diberikan adalah hukuman yang sifatnya membangun, sehingga peserta didik mampu berkonsentrasi dengan baik. Selain kelebihan, teori ini juga memiliki kekurangan. Kekurangan teori behavioristik yang pertama, pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Peserta didik hanya mendapatkan pembelajaran berdasarkan apa yang diberikan oleh guru mereka. Mereka tidak diajarkan untuk berkreasi sesuai dengan perkembangannya. Peserta didik cenderung pasif dan merasa bosan dengan pembelajaran seperti ini. Yang kedua, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru.
Pembelajaran seperti ini bisa dikatakan pembelajaran model kuno atau tradisional karena hanya menghafalkan apa yang dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Penggunaan hukuman biasanya sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan dalam penerapan pembelajaran ini. Yang ketiga, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi karena menurut teori ini, belajar merupakan proses pembentukan yang membawa peserta didik untuk mencapai target tertentu. Apabila teori ini diterapkan terus-menerus tanpa ada cara belajar lain, maka bisa dipastikan mereka akan merasa tertekan, tidak menyukai guru, dan bahkan menimbulkan kemalasan untuk belajar. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Dadah.